Sehebat apapun teknologi yang dibangun manusia, alam tetap lebih superior. Kekuatannya tak pernah benar-benar bisa dikalahkan oleh akal human. Gempa dan tsunami di Jepang kemarin siang memberi bukti betapa tak berdayanya manusia di hadapan alam dan di hadapan Sang Pencipta. Jepang yang sudah terbiasa menghadapi keganasan alam ini tetap saja kalang kabut dan kecolongan. Seperti apa rentetan sejarah gempa dan tsunami di Jepang? Apa yang membuat negeri yang dikenal dengan teknologi Udahlah, Papa tinggal di Indonesia aja lah, pasti nggak usah lah Jepang gitu. Cuma pas lihat-lihat Disneylandnya pun juga hancur, jadi batal. Banyak banget orang tempat di mana anak-anak muda Jepang belanja-belanja style-style Harajuku ya. Gelombang besar dari lepas pantai timur itu benar-benar membuat penduduk Jepang terhenyak. Mobil-mobil tersapu dan terseret arus besar tanpa bisa dihadang. Jalanan tiba-tiba berubah bak kolam raksasa penuh sampah. Kilang minyak terbakar dan beberapa pusat industri tersapu gelombang. Ya, kemarin siang Jepang khususnya ibu kota Tokyo benar-benar luluh lantak. Gempa berkekuatan 8,9 skala Richter membuat Jepang terguncang. Tsunami yang datang kemudian membuat derita kian bertambah. Hingga tadi malam, diprediksi 1.000 lebih orang meninggal dunia. Sekitar jam 12 terjadi gempa besar di wilayah perairan Jepang dengan magnitudo 8,9 skala Richter. Dan gempa tersebut telah menimbulkan tsunami di wilayah perairan Jepang. Informasinya aku baru tahu beritanya itu pas pulang sekolah. Sedih banget sih, aku sempat merinding gitu. Jadi gempa dulu kan katanya sekitar 8,9. Wow, itu gede banget kan. Terus tiba-tiba langsung diterjang tsunami juga secara langsung. Ya itu benar-benar buat aku kaget banget. Dan pas sampai rumah tadi langsung aku lihat beritanya di TV. Aku cari-cari dulu nih, mana nih yang ada beritanya. Akhirnya ketemu dan kotanya udah hancur banget. Pastinya kayak serem juga lah ya, kayak yang tiba-tiba langsung tsunami gitu 10 meter, terus kayak gempa bumi 8,9 kan, hampir 9 lah, bulatin aja 9, gila apa? 9 skala Richter. Jumat siang kemarin, aktivitas di Tokyo sama seperti hari biasa lainnya. Orang-orang bekerja di kantor. Bahkan Perdana Menteri Naoto masih mengikuti sidang parlemen saat gempa terjadi. Tak ada yang menyadari kedatangan bahaya yang sudah diambang mata. Sebagai negara kepulauan, Jepang memang terbilang sebagai salah satu negara langganan gempa. Teknologi super canggih yang telah dibangun untuk mendeteksi gempa dan tsunami agaknya membuat masyarakat di negeri Sakura cukup yakin dan percaya diri bisa menghadapi bencana alam tersebut. Namun sayangnya, kemarin perkiraan itu tak sepenuhnya benar. Gempa yang kemudian disusul dengan tsunami tersebut tak ayal membuat pontang-panting warga di sana. Sedih banget sih dengarnya gitu, karena Jepang itu kan adalah negara yang maju. Mungkin kalau udah gempa, dia sering terjadi gempa kan juga kan gitu, dan sampai dibuat alat yang untuk kayak memperlambat gerakan tsunami dan gempa tersebut di Jepang itu gitu. Tapi aku yakin karena Jepang adalah negara maju pasti bisa cepat kok teratasi. Karena Jepang itu adalah salah satu negara yang memang diminati untuk didatangi gitu. Dan sekarang terjadi kejadian seperti ini. Saya sangat berduka cita, bersedih ya, turut prihatin atas musibah yang menimpa Jepang karena Jepang merupakan negara yang
selalu ada dalam ingatan saya. Saya pernah lama tinggal di sana. Bahkan saya seperti ini, Zipilia seperti ini, itu pengaruh Jepang sangat besar sekali dalam band kami ya. Lagunya aja Isiteru dan banyak bahasa Jepang di dalamnya. Single ketiga kita nanti Kokoro no Tomo. Jadi apa ya, Jepang itu akan selalu ada dalam memori ingatan saya. Jadi makanya apa yang terkena musibah yang melanda Jepang sekarang ini membuat saya sangat sedih, prihatin. Apalagi teman-teman saya juga masih banyak di Jepang, baik yang Indonesia maupun yang orang Jepang. Masyarakat Indonesia sendiri belum lepas dari trauma bencana alam nan dahsyat ini. 26 Desember 2004 lalu, Aceh dan sebagian daerah di Sumatera Utara luluh lantak oleh tsunami. Nah, jadi teringat waktu tsunami Aceh. Cuma ini katanya lebih besar lagi kan gitu. Bayangin aja di Aceh udah separah itu. Bagaimana nih di Jepang lebih besar gitu. Walaupun memang bukan negara kita, tapi kita haruslah ikut membantu dan ikut mendoakan mereka. Mungkin ini peringatan buat manusia. Mungkin manusia udah terlalu banyak dosa, ya kan? Supaya manusia lebih banyak bertobat gitu loh. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Sehebat apapun teknologi yang dibangun manusia, alam tetap lebih superior. Kekuatannya tak pernah benar-benar bisa dikalahkan oleh akal human. Gempa dan tsunami di Jepang kemarin siang memberi bukti betapa tak berdayanya manusia di hadapan alam dan di hadapan Sang Pencipta. Jepang yang sudah terbiasa menghadapi keganasan alam ini tetap saja kalang kabut dan kecolongan. Seperti apa rentetan sejarah gempa dan tsunami di Jepang? Apa yang membuat negeri yang dikenal dengan teknologi super canggih ini bisa luluh lantak dan harus kehilangan banyak warganya? Bukankah selama ini Jepang termasuk sukses menghindari jatuhnya korban jiwa ketika bencana alam datang melanda? Jepang luluh lantak. Negeri yang terkenal dengan teknologinya tersebut sama sekali tak berdaya menghadapi guncangan dahsyat dan juga terjangan tsunami. Gulungan air dari laut menghanyutkan bangunan, mobil, kapal, dan semua yang dilaluinya. Keindahan kota-kota di Jepang termasuk ibu kota Tokyo dalam sekejap hilang di amuk tsunami. Meski Jepang dikenal sebagai negara yang akrab dengan gempa, namun tak urung. Gempa kemarin siang membuat kita terhenyak. Lalu seperti apa Jepang sebelum tsunami menerjang? Apa pula komentar para artis yang pernah ke Jepang? Pemirsa, selama 1 jam ke depan bersama saya Dini Aminarti, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabar. Gempa dan tsunami bukanlah hal baru bagi Jepang. Nyaris saban tahun, negeri ini mendapat serangan alam tersebut. Namun dari sederet gempa dan tsunami yang datang melanda, gempa bumi tahun 1923 sebesar 7,9 dan 8,4 skala Richter dianggap yang terparah. Kerusakan massal terjadi di Tokyo dan Yokohama dan menelan korban jiwa meninggal mencapai angka hingga 1.500-an. Tahun 1983, gelombang besar dari lautan juga membuat penduduk Jepang kocar-kacir. Kapal-kapal yang ditambatkan di pantai terhempas tsunami. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri.
10 tahun kemudian, tsunami di Jepang juga tampak dari dokumentasi berikut ini. Bangunan, jalanan terbelah dan hancur.